Bab 526. Mencari alternatif. Bermain keras untuk mendapatkan. Rikamo memandang Morasun dengan bingung. Melihat ekspresi mengetahui Morasun, dia berkata dengan tegas, "Ini hanya metode biasa para pria. Mereka pertama-tama mencoba untuk mendapatkan perhatianmu, dan kemudian dengan sengaja mengabaikannya, sehingga kamu merasakan celah di hati. Dengan begitu kamu akan membuatnya terukir di benakmu. Ingat baik-baik, ketika saudara botak itu memperlakukanmu dengan sembrono dan menamparkan pantatmu. Bukankah itu hanya untuk menarik perhatianmu? Ketika kamu mengingatnya, dia akan memberimu trik bermain keras untuk mendapatkan. Dengan sengaja berpura-pura kejam dan menghindarimu. Ini akan membuat kesanmu tentang dia semakin dalam. Dan lambat laun kamu akan jatuh ke dalamnya. Sebenarnya, dia jatuh cinta padamu di pagi hari. Melalui cara bermain yang sulit didapat ini, dia menggerakkan emosimu, dan kemudian dengan mudah membuatmu ketagihan. Kalau tidak, mengapa dia tiba-tiba datang ke rumahmu hari ini?" Morasun menganalisis dengan cerdik. Berpikir bahwa dia telah melihat tipuan Louis Lu. Rikamo menjadi pahit semakin dia mendengarkan. Dia berharap begitu. Tapi sayangnya, Louis Lu sama sekali tidak bermain-main dengannya. Tetapi salah mengira dia adalah Celawang. Meskipun itu adalah kesalahpahaman, seperti yang dianalisis Morasun, itu memiliki efek bermain keras untuk mendapatkan. Beginilah cara Rikamo jatuh selangkah demi selangkah. Rikamo tersenyum kecut dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir. Benarkah?" Morasun jelas tidak mempercayainya. Jadi dia memberi Rikamo sedikit dorongan dan berkata, "Rika, kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Apakah kamu menunggu untuk mengejutkanku dalam 3 hari?" Dalam 3 hari. Rikamo melebarkan matanya yang indah. "Jangan kira aku tidak tahu apa-apa. Dalam perjalanan ke sini barusan, aku mendengar beberapa desas-desus bahwa keluargamu akan mengadakan pesta pernikahan dalam 3 hari. Morasun tertawa dan berkata, "Awalnya aku penasaran. Siapa di keluargamu yang akan menikah? Sampai aku melihat adik botak barusan, aku mengerti segalanya. Louis Lu adalah orang dengan peluang besar." Saat itu, Ella Lu dengan terang-terangan berkata bahwa dia ingin Rikamo merayunya. Sejauh ini, rencana tersebut tampaknya berhasil. Rikamo menatapnya dengan mata yang rumit dan berkata, "Memang akan ada pesta pernikahan dalam waktu 3 hari. Dan pengantin pria memang Louis Lu. Tapi bagaimana kamu bisa yakin bahwa pengantin wanita itu adalah aku? Bukankah sudah jelas? Siapa lagi selain kamu?" Morasun berhenti. Lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba membuka bibir merahnya dan berkata, "Kamu tidak bermaksud bahwa Celawang adalah orang yang akan menikah dengan adik botak itu? Bagaimana mungkin? Meskipun Celawang juga putri kandung guru. Bagaimanapun, dia telah berpisah selama bertahun-tahun. Ketika menghadapi hal yang begitu baik, hal pertama yang terlintas dalam pikiran tentu saja adalah putri sulungnya, Rikamo, yang bergaul dengan dia siang dan malam. Apakah karena rasa bersalah? Ia merasa bahwa dirinya telah berutang Celawang selama ini. Jadi setelah membawanya kembali ke rumah Mo kali ini, berencana untuk memberinya hadiah besar dan menunangkannya langsung dengan orang yang memiliki peluang besar. Ini tidak sejalan dengan karakter guru. Guru itu sangat kuat, ahem. Meskipun kata-kata ini bertentangan dengan cara gurunya. Morasun masih berpikir dari lubuk hatinya bahwa guru itu mempertunangkan Rikamo dengan Louis Lu. Celawang terlalu jauh di belakang.
Dan dia hanya berada di level pertama dari tahap refining energi. Biarkan dia memanfaatkan kesempatan ini. Lebih baik mengubahnya menjadi Rikamo. Adapun rasa bersalah terhadap Celawang, selama dia menemukan bakat muda di Akademi Awan Putih, itu akan cukup untuk menebusnya. Ini adalah pikiran batin Morasun. Rikamo bermain dengannya sejak dia masih kecil. Dan dengan melihat ekspresinya, dia tahu apa yang dia pikirkan. Dan menjelaskan, itu bukan alasan ibuku. Itu pilihan Louis Lu sendiri. Pilihannya. Morasun tidak mengerti lagi. Meskipun Celawang tampan dan manis, tapi Rikamo terlihat sangat mirip dengannya. Dan dia juga seorang wanita cantik. Rikamo juga memiliki keuntungan yang sangat besar, yaitu dia mulai berlatih lebih awal dan memiliki bakat yang baik, terutama dalam hal pemahaman seni bela diri. Dia pasti lebih kuat dari Celawang. Siapapun yang menikahinya, Rikamo bisa mendapatkan lebih banyak bantuan saat menemui kesulitan dalam berlatih seni bela diri di masa depan. Itu sebabnya Morasun bahkan lebih terkejut. Rikamo melirik Louis Lu dengan sedih, lalu menghela nafas pelan dan berkata, "Yang disukai orang adalah yang imut. Apa yang bisa kulakukan? Sayang." Ternyata wanita cantik juga mengkhawatirkan pria. Baru saja Morasun ingin menghibur Rikamo, tetapi ketika dia melihat sekilas arah Celawang dari sudut matanya, ekspresinya berubah. "Konrad Sun, tunggu." Pemuda berpakaian putih yang datang bersamanya berjalan ke arah Celawang dengan senyum hangat dan mengulurkan tangannya dan berkata, "Halo, Nona Wang. Aku teman Mora. Namaku Konrad Sun. Apakah kamu tertarik untuk berkenalan?" Mendengar ini, Konrad Sun hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Konrad Sun ini berasal dari keluarga Sun mereka. Seperti banyak siswa laki-laki di Akademi Awan Putih, mereka semua memiliki perasaan terhadap Rikamo. Tentu saja, seperti siswa laki-laki lainnya, mereka gagal memenangkan hati. Rikamo selalu menjadi wanita idaman di Akademi Awan Putih, dengan visi yang sangat tinggi. Jika dikatakan bahwa satu-satunya pria yang membuatnya merasa bersemangat, itu mungkin Louis Lu. Tapi sayangnya pikiran Louis Lu tidak tertuju padanya. Hal yang sama berlaku untuk Konrad Sun, yang mencintai Rikamo. Tetapi Rikamo sama sekali tidak menyukainya. Jadi dia hanya bisa menyimpan kekaguman ini di dalam hatinya. Sampai ia melihat Celawang beberapa hari yang lalu. Itu juga merupakan keberadaan seperti Dewi. Selain itu, dibandingkan dengan Rikamo, ranah kultivasi Celawang hanya berada pada refining energi tingkat pertama. Jadi dia pasti tidak memiliki visi setinggi Rikamo. Jadi Konrad Sun menggerakkan pikirannya. Karena Rikamo tidak dapat dikejar, ia harus mencari alternatif. Maka hal terbaik berikutnya adalah mengejar saudara kembarnya. Seharusnya tidak sesulit itu. Konrad Sun telah mengganggu Morasun selama beberapa hari terakhir. Ingin dia bertindak sebagai perantara dan memperkenalkannya kepada Celawang. Tapi mulai sekarang, Morasun terus berbisik kepada Rikamo di sampingnya. Jadi Konrad Sun tidak tahan lagi. Jadi dia tidak punya pilihan selain berjalan untuk menyapa. Bersambung.